Pak Bima, posisi Indonesia dalam presidensi G20 ini seperti apa, Pak Bima? Ya, sebenarnya posisi Indonesia ini sangat krusial karena sebagai presidensi G20 masalahnya juga jauh lebih kompleks ya dibandingkan sebelum adanya perang Rusia-Ukraina. Nah, dalam konteks ini Indonesia tidak punya kepentingan langsung terhadap Rusia dan Ukraina. Secara jarak pun juga jauh. Perdagangan kita dengan Ukraina, Rusia sebenarnya juga tidak signifikan. Tetapi karena Indonesia memegang kendali di dalam presidensi G20, harapannya bisa menjembatani antara pihak-pihak yang berkonflik, terutama adalah blok-blok barat, kemudian dengan Rusia dan Tiongkok. Dalam konteks itu, maka isu yang paling krusial adalah hambatan dalam pemulihan ekonomi saat pandemi ini mulai melandai adalah soal masalah ketahanan pangan. Dan sejauh ini soal ketahanan pangan yang bisa dilakukan adalah menghentikan proteksi ataupun pembatasan pangan yang dilakukan oleh negara-negara penghasil pangan di G20. Kemarin waktu itu Presiden Jokowi juga sudah ke Rusia secara langsung ya? Ya, upaya yang dilakukan pemerintah ya melobi Rusia, kemudian Ukraina, terutama terkait dengan gandum, itu merupakan hal yang cukup positif. Indonesia bisa dorong agar pangan, terutama gandum dari Ukraina masih tetap bisa dikirim ke negara-negara yang membutuhkan. Banyak negara punya masalah yang fundamental soal pangan. India itu nggak ada perang Ukraina-Rusia, harga pangan pasti akan naik tahun ini. Kenapa? Karena India menghadapi cuaca panas yang ekstrim, artinya ada masalah cuaca. Maka kerjasama yang paling penting salah satunya soal teknologi pertanian. Bagaimana memproduksi bibit-bibit unggul yang bisa tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Tapi ada juga masalah yang dihadapi bersama negara G20, dan ini memang perlu ada langkah-langkah jangka pendek. Karena seperti tema besar G20, kalau satu negara egois atau satu negara mementingkan kepentingan pangannya sendiri, maka tidak mungkin kita pulihnya secara bersama-sama. Tidak mungkin recover together. Oke. Tapi ini nanti Indonesia bisa, Pak Bima, diandalkan gitu, mewujudkan stabilitas global dengan adanya presidensi kali ini? Ya, saya sih nggak terlalu melihat ini sebagai satu-satunya kesempatan ya. G20 tetap penting, tapi tadi dalam konteks yang lebih luas lagi, forum-forum bilateral, itu yang mungkin lebih efektif untuk bicara hal yang sangat-sangat teknis. Jadi presidensi ini hanya jebatannya saja ya, bagaimana nanti negara-negara ini kemudian bisa eksplor sendiri siapa yang akan diajak kerjasama gitu ya? Betul sekali ya. Karena tadi sifatnya tidak mengikat, maka yang lebih penting adalah forum yang sifatnya one-on-one. Jadi Indonesia bertemu dengan Menteri Pertanian India misalnya di ruang tertutup, itu mungkin jauh lebih efektif karena bahasannya akan lebih teknis, lebih detail. Karena untuk masyarakat ya kan yang penting bagaimana ya presidensi G20-nya bisa membuahkan solusi yang konkret ya, harga bisa terjangkau, kemudian juga harapannya dengan forum G20 ini bisa mendorong lagi ketahanan pangan, kemudian juga kelancaran pupuk.